Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya mengenalkan diri saya sendiri. Eh, Perkenalkan, nama saya Setiadi Aljani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di presentasi ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dini Mudian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dengan baik. Presentasi kali ini saya akan membahas tentang regulator isu dan perencanaan fasilitas. Baiklah, kita langsung saja memulai materinya. Regulator isu. Nah, permasalahan hukum ilegal isu di suatu perusahaan yang dihadapi seorang legal officer adalah banyak sekali. Meskipun demikian, dapat disimpulkan menjadi dua kelompok, yaitu isu-isu hukum internal dan eksternal, atau istilahnya disebut dengan internal and external legal issue. Internal legal issue di dalam internal perusahaan biasanya masalah, yaitu masalah hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja, masalah permodalan, masalah pengadaan bahan baku, masalah alat produksi, dan masalah restrukturisasi. Baik, di poin yang pertama ini yaitu masalah hukum tenaga kerja. Di dalam ruang lingkup tenaga kerja ini ada beberapa masalah tenaga kerja yang perlu dicermati, yaitu seperti perjanjian kerja, peraturan kerja, dan semua peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Di poin yang kedua ini ada masalah permodalan. Yang dimaksud masalah permodalan di sini adalah modal yang berupa keuangan perusahaan, di mana terkadang perusahaan akan meningkatkan modal yang berarti berkaitan dengan perubahan akte pendirian perusahaan itu sendiri, dan akan menerima segala konsekuensinya. Jadi belum lagi kalau perusahaan di dalam menambah modal, perusahaan itu juga meminjam ke pihak tertentu, jadi pasti akan berdampak pada pembuatan perjanjian. Nah, selain itu juga bila perusahaan akan berdampak pada pembuatan perjanjian, perusahaan itu juga akan menambah modal melalui go public, atau bila sudah go public akan dilanjutkan dengan right issue. Tentunya banyak aspek legal yang harus dipersiapkan untuk hal tersebut. Nah, itu di poin ketiga ini, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah pengadaan bahan baku. Untuk perusahaan industri yang menghasilkan barang, maka pengadaan bahan baku juga banyak menimbulkan masalah permasalahan, seperti misalnya pembelian bahan baku, perjanjian pembelian. Jika melakukan penambangan sendiri, maka aspek hukum penambangan yang sangat rumit merupakan tantangan yang harus dibereskan, dan lain-lain. Untuk perusahaan jasa, masalah hukum tentang bahan baku tentunya tidak ada. Jadi masalah pengadaan bahan baku ini khususnya buat perusahaan produksi. Yang keempat,
masalah alat produksi. Perusahaan di dalam melakukan produksi tentulah sangat memerlukan alat-alat produksi seperti mesin, kendaraan, dan banyak lain-lain. Masalah hukum yang biasanya muncul adalah masalah pembelian, perawatan, dan penggantian mesin yang biasanya akan berkaitan dengan perjanjian dengan pihak penyedia mesin produksi. Jadi sebelum kita membeli sebuah alat atau mesin, pasti sebelumnya itu ada perjanjian dengan uh, pihak yang penyedia mesin produksi. Jadi kalau ada kerusakan atau apa, kita bisa klaim asuransi ataupun uh, bisa apa ya istilahnya, bisa mengganti mesin dengan yang baru gitu, karena masih ada asuransi mesin itu. Baiklah, poin yang kelima yaitu masalah restrukturisasi. Restrukturisasi ini bisa meliputi organisasi perusahaan dan juga bisa menyangkut restrukturisasi modal, restrukturisasi utang piutang, dan restrukturisasi lainnya yang akan dan rawan munculnya permasalahan hukum. Nah itu. Jadi ada juga yang external legal issue yang bermasalah dengan lingkungan eksternal, yaitu mencakup satu, compliance, dua, masalah pencemaran lingkungan, tiga, pengembangan perusahaan. Nah di poin ke-1 itu compliance. Apa sih itu compliance? Di sini compliance menjelaskan tentang yaitu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut dengan masalah perpajakan. Jadi di mana di situ ada berdiri sebuah perusahaan, pasti di situ ada perpajakan yang mana harus ditaati atau harus dipatuhi oleh si perusahaan itu, karena bagaimanapun itu adalah kewenangan pemerintah. Dan yang kedua ini ada masalah pencemaran lingkungan, dan jelas sangat berimbas bagi pencemaran lingkungan. Tentunya bukan hanya polusi, namun juga masalah lingkungan sosial yang aturan hukumnya harus diketahui seorang legal officer. Nah ini harus diperhatikan banget ya sama legal officer. Yang ketiga yaitu tentang pengembangan perusahaan. Di sini pengembangan perusahaan, jika perusahaan itu sudah mulai berkembang dan dia sudah menjadi perusahaan induk yang istilahnya maju, maka di situ harus mempunyai beberapa cabang perusahaan yang tentunya perusahaan melakukan akuisisi, merger, dan konsolidasi. Dan ini akan membutuhkan aspek hukum yang tidak sederhana dan rawan menimbulkan permasalahan hukum. Yang jelas intinya kalau misalkan kita mau membuat sebuah perusahaan yang gede dan itu merupakan cabang dari perusahaan induk, ya pasti kita akan mendapatkan kesulitan tentang dengan perizinan tanah dan juga permasalahan hukum dengan di lingkungan sosial di situ. Seperti misalnya kita akan berhadapan dengan ormas dan masyarakat di situ. Nah gitu. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang mungkin materi selanjutnya adalah perencanaan fasilitas. Di sini rencana fasilitas didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas pabrik
guna menunjang kelancaran proses produksi. Tata letak suatu pabrik pada dua hal yang diatur letaknya, yaitu pengaturan mesin dan pengaturan departemen yang ada dari pabrik. Istilah tata letak suatu pabrik dapat diartikan sebagai pengaturan peralatan atau fasilitas produksi yang sudah ada. Secara umum, tata letak fasilitas dapat juga didefinisikan sebagai tempat berkumpulnya orang, material, mesin, dan sebagainya untuk mencapai tujuan dari suatu industri barang atau jasa. Nah, ini sudah dijelaskan. Jadi, tata letak fasilitas bisa juga didefinisikan sebagai tempat berkumpulnya pegawai, yang mungkin yang dimaksud orang di sini adalah pegawai, dan juga material, mesin, dan sebagainya. Nah, jelas tata letak fasilitas ini yang meliputi tentang apa yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ini di sini dijelaskan ada keuntungan tata letak fasilitas yang baik. Salah satu diantaranya itu menaikkan output produksi, 2 mengurangi delay, 3 mengurangi jarak perpindahan barang, 4 penghematan pemanfaatan area, 5 pemaksimalan pemakaian mesin, tenaga kerja, dan produksi lainnya, 6 proses manufaktur yang lebih singkat, 7 menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, 8 mempermudah aktivitas supervisor. Nah, di sini ada keuntungan juga bagi tata letak fasilitas yang baik ya. Selain bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan juga bisa lebih membuat karyawan aman gitu, yang tentunya juga bisa memproses manufaktur yang lebih efisien, jadi produksinya lebih cepat gitu, karena tata letak yang baik juga mempengaruhi suatu produksi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, nah, mungkin di kali ini presentasi saya selesai, dan di sini kesimpulannya adalah perencanaan operasional meliputi perencanaan yang tetap untuk setiap dan semua kegiatan yang akan dilakukan selama menerapkan sebagian atau seluruh maupun layanan. Dalam tahap perencanaan ini, individu yang berwenang secara aktif memprediksi alokasi sumber daya yang tepat, berbagai keperluan pelatihan, partisipasi pegawai, serta jenis dan jumlah proyek yang akan dilakukan. Semuanya merupakan prediksi untuk tahap intervensi. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik penyampaian materi atau pembacaan materi, karena saya masih memiliki banyak kekurangan, dan berharap bisa kedepannya bisa untuk lebih baik lagi. Terima kasih, dan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.